Dari rapat kerja Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kita menyampaikan materi pada ekonomi politik ya, kelembagaan yang merupakan bagian yang terpenting dalam eksistensi kelembagaan itu sendiri, dan bentuk-bentuk komunal yang juga dijadikan sebagai bentuk ketahanan ya, ekonomi, dan berdampak persepsi positif pada politik bernegara kita NKRI. Maka sesungguhnya masyarakat adat dalam poin yang kemarin kita sampaikan, ada prediksi yang akan muncul ketika keberpihakan ekonomi kerakyatan itu ada dikelola oleh badan usaha adat ya. Badan usaha adat ini bisa berbentuk kolektif kolegial yang dibuatkan sebuah badan usaha berbadan hukum yang intinya nanti memberikan kekuatan ekonomi mikro. Karena ekonomi mikro ini formatnya UMKM hari ini sebenarnya sudah ada di masyarakat adat. Karena masyarakat adat sejak dahulu memang secara historis telah berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka, dan mereka membentuk komunal tersendiri di berbagai wilayah Nusantara. Ini bagian kekuatan psikologi politik sebenarnya yang terjadi di masyarakat dan bangsa kita. Maka dengan kekuatan yang mempunyai kekuatan psikologi politik yang berkaitan dengan hubungan ya, relasi yang kuat antara masyarakat adat setempat yang beragam ini, maka dibuatlah bentuk usaha yang membuatkan ketahanan ekonomi di bagian mereka. Tetapi juga ini menjadi ketahanan ekonomi negara pada hari ini, sehingga Lemtari hadir dalam hal ini untuk menyemangati dua kutub tadi, yaitu kutub pertama yaitu masyarakat adat itu sendiri sebagai populasi yang cukup besar ya di Indonesia hari ini. Bahkan kita tidak bisa menyampingkan keberagaman kita mempunyai pola-pola tersendiri secara sendiri di daerah-daerah tentang struktur adat, masyarakat adat, dan bentuk-bentuk usaha-usaha yang sudah dilakukan. Bagaimana modernisasi itu saja sebenarnya. Jadi modernisasi usaha adat ini dalam bentuk ketahanan ekonomi tadi bisa dibuat dua arus ya. Pertama arus terkait dengan digitalisasi, itu kan sudah keniscayaan karena zaman sekarang sudah digitalisasi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana menyatukan dua kutub, yaitu middle class di kalangan-kalangan masyarakat adat yang sudah ada modernisasi dalam bentuk usaha maupun bentuk pemikiran ya, konsep, kemudian ada implementasi, bergabung dengan komunalnya ya, sehingga kita ya dilakukan bentuk-bentuk pilot project yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu kelompok-kelompok yang ada pertalian ya, tradisionalis dalam hal relasi keluarga masyarakat adat kembali untuk membantu dan mendukung masyarakat adatnya sendiri di daerah-daerah dengan mengguidance, membuat visi misi yang baik, sehingga badan usaha adat ini menjadi sebuah yang sangat simpel ya, tidak menjadikan sebuah bentuk yang formalistik ya, tapi lebih cenderung ke inklusi. Jadi inklusi itu bagian yang terjadi pada posisi mereka dalam bentuk budaya sendiri dalam usaha. Jadi diferensiasinya ada karena berbagai suku itu punya ketahanan ya, seperti contohnya tanah ulayat ya, katakan demikian. Tanah ulayat itu kan tidak semuanya perkebunan jenis sawit. Yang kedua, tidak semua perkebunan itu karet gitu ya. Mereka juga gunakan dalam bentuk-bentuk tanaman-tanaman yang berbeda-beda. Itu salah satu contoh setiap suku yang ada di Nusantara. Dan ini jadi potensi sebenarnya yang sudah ada, dan itu dilakukan oleh konsep ya, teori yang dilakukan oleh negara-negara yang sudah mendahului kita, yang sekarang menjadi negara maju. Katakan UK, katakan itu negara yang saya buat terminologi itu adat menurut saya, karena United Kingdom ya, itu menjadi sebuah pijakan yang kita lihat sudah menjadikan sebuah persemakmuran, sebuah bentuk-bentuk negara-negara yang di bawah kerajaan Inggris. Katakanlah Malaysia, Singapura hari ini juga dahulu dan secara historis kan dalam persemakmuran Inggris karena dijajah Inggris. Tapi konteksnya mereka menggunakan relasi itu menjadi relasi
budaya dan bentuknya keadatan lokal Melayu katakan di Malaysia maupun dengan tiga suku yang besar ya, Tionghoa dan India. Mereka bersatu untuk One Malaysia contohnya. Indonesia hari ini juga bisa kebinekaan itu sudah jelas dalam landasan fundamental kita, pondasi bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan satu Nusantara. Nah, keberagaman itu menjadi sebuah modal entitas yang sangat kuat untuk menjadikan ini sebuah kekuatan ekonomi politik menurut saya. Tadi katakan ada sebuah contoh tentang bagaimana hak ulayat dikelola secara modernisasi dalam konteks badan usaha adat itu berbadan hukum, kemudian akuntabilitas. Bisa saja contohnya pertambangan hari ini yang lebih tren ya, nikel segala macam. Kita berikan ruang kepercayaan kepada masyarakat adat untuk mengelola itu, atau emas di Papua atau yang lain gitu ya. Apakah bentuk model yang sederhana, tokoh adat itu menjadi ex officio terkait komisaris contohnya. Yang bersangkutan semasa hidupnya menjadi komisaris dalam konteks mempunyai badan usaha adat, dan mereka memberikan ruang nanti ke perputaran ekonomi di tingkat bawah di lingkungan komunalnya, dan itu berdampak positioning terkait ekonomi politik, karena posisinya ketika mereka berdaya, mereka sumber daya manusianya bisa diatasi dengan penghasilan lokal tadi, sesungguhnya juga ikutan lain juga menjadi sebuah perkembangan pembangunan seperti pendidikan. Ketika keuangannya bagus, struktur adatnya kuat, kemudian masyarakat adatnya juga sejahtera, tentu saja jangka panjang model yang kita katakan kemarin ada evolusi budaya dan bentuk-bentuk semacam simplikator berkaitan dengan genetik gitu ya. Dan ini kan menjadi sebuah tesis ya, kajian sosiologi ya dan antropologi. Maka ini menjadi pijakan kita ke depan. Kalau kita meyakini ini sebuah kekuatan ekonomi politik di tingkat bawah, sesungguhnya nanti menjadi kekuatan negara, dan tidak ada pergaduan antara hard intervention tetapi soft intervention, yaitu dengan cara pendekatan tadi budaya dan adat tadi. Masalah knowledge dan SDM masyarakat adat, gagasan ini bagus, tapi di lapangan kan knowledge dan SDM-nya bagaimana solusinya? Iya, di akselerasi ini saya tawarkan kemarin dalam materi yang saya sampaikan, yaitu percepatan ya. Akselerasi itu kan percepatan untuk menguatkan terwujudnya badan usaha adat, yaitu kelas menengah yang ada, yang sudah anak-anak dari komunal adat itu yang ada di perkotaan hari ini, bahkan bekerja di perusahaan besar, bahkan di akademisi seperti saya juga di gelar datuk lah di sebuah kenegerian di Kampa contohnya. Saya juga masuk ke dalam sana dalam kajian kawan-kawan di kampus. Kemudian juga dalam badan usaha contohnya dengan Madu Kelulu dengan hutan adat 157 hektar yang diberikan ke LHK. Salah satu contoh, kalau kita kekuatan itu tidak kita timpali dan masuk ke dalam komunal, maka sesungguhnya mereka akan selalu berada di tingkat bawah tadi, dan tidak terjadi akselerasi tentang akselerasi evolusi budaya, tata modernisasi tadi, dan tata kelola yang betul-betul menjadi gelombang besar hari ini, sistem globalis yang juga ditopang oleh kawan-kawan yang dari komunal itu, keturunan itu pulang atau justru memberi talian digitalisasi hari ini untuk membina kelompok komunitas adatnya. Sebegitu, akselerasinya di situ. Kalau kita membuat formalistik, pelatihan segala macam, itu tidak terjadi sikap relasi psikologi politik tadi. Kalau mereka terjadi di perkotaan, anak-anak yang berhasil contohnya yang di Papua, di Jogja maupun di perantauan, dan dia dalam komunalnya diberikan ruang terkait dengan tadi eksistensinya di dalam kepemilikan badan usaha adat. Mereka mempunyai pendapatan di situ, mempunyai dampak ekonomi di perkampungannya. Apa yang terjadi? Perputaran uang. Ketika perputaran uang aja di lokal dan itu terjadi oleh masyarakat adat, situasi stabilitas ekonomi dan politik juga bagus.